Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sering saya mendengar orang tua bingung menghadapi anaknya, merasa heran ketika memuji anaknya. Masya Allah, anak Umi hebat. Oh, sini anak soleh. Tapi kemudian ternyata reaksi yang didapatkan, anaknya menunjukkan sikap tidak suka, atau bahkan sewot, atau bahkan kumpul. Ngapain sih mami ini? Ngapain sih Umi ini? Dan lain-lain. Orang tua merasa heran. Ini anak saya kok begini ya? Ini bukan anaknya yang aneh, tetapi karena memang pendekatan untuk memberikan penguatan motivasi, untuk memberikan umpan balik itu beda-beda tiap anak sesuai dengan kondisi identitas diri mereka. Karena itu kita perlu mengenali tiap-tiap anak itu apa yang diperlukan untuk memberikan penguatan motivasi kepada mereka. Sebagaimana kita perbincangkan sebelumnya, remaja itu ada yang dari kecil tidak pernah mengalami krisis, dan seharusnya demikianlah anak-anak kita semua. Dari kecil, ketika mereka beranjak remaja, ketika mereka sudah nikah punya anak, tidak mengalami krisis identitas. Saya perlu menambahkan perkataan, saya perlu menambahkan keterangan sampai mereka punya anak, karena krisis identitas itu juga dapat terjadi ketika seseorang sudah menginjak usia 40 tahun atau bahkan lebih dari itu. Jarang dibahas, tetapi bukan berarti tidak ada. Nah, kemudian yang kedua, ada remaja yang sempat mengalami krisis tidak lama atau biasa disebut sebagai identity achievement, atau bahkan termasuk mereka yang sudah mengalami krisis lama kemudian bisa mengatasi krisisnya, disebut juga sebagai remaja dengan identity achievement. Nah, cara mendekati mereka untuk memberikan penguatan motivasi kepada mereka juga berbeda. Demikian pula ketika kita menghadapi remaja dengan identitas diri mengambang atau remaja yang sungguh-sungguh dalam kondisi krisis. Dan saya hanya ingin menegaskan, seharusnya remaja yang mengalami krisis itu jumlahnya nggak banyak. Akan tetapi statistik itu bukanlah harga mati. Artinya manakala cara kita mendidik mereka, manakala pendekatan kita terhadap mereka, manakala kita sebagai orang tua itu tidak mengenal, tidak memahami, tidak tahu tentang prinsip-prinsip tarbiyah, kita termasuk orang tua yang ummiyatut tarbawiyah, mengidap penyakit buta tarbiyah, maka akibatnya adalah kita melakukan langkah-langkah yang keliru. Baik, mari kita perbincangkan satu persatu secara ringkas mengingat waktu kita yang memang tidak panjang. Pertama berkenaan dengan remaja yang dari awal identitas dirinya sangat kokoh, alias remaja dengan identity foreclosure. Identitas dirinya itu sudah mendahului dari kanak-kanak, itu sudah memiliki identitas diri yang jelas. Nah, remaja semacam ini cenderung memiliki motivasi yang sangat kuat di dalam dirinya, atau biasa dikenal dengan autonomy motivation. Motivasinya itu otonom, bukan karena dioprak-oprak, bukan karena dimarahi. Memang dari dalam dirinya itu tergerak, dia menyukai sesuatu, mencintai sesuatu, tetapi landasannya bukan semata-mata suka, melainkan dia memiliki alasan yang sangat kuat. Kenapa begitu? Karena saya ingin mengembangkan diri saya, karena saya ingin memahami lebih mendalam, karena saya ingin betul-betul memperoleh pengetahuan yang sangat matang. Ini di antara contoh-contoh alasan kamu kok belajar itu buat apa sih itu? Buat apa sih? Nah, alasan-alasan itu menunjukkan apa yang menggerakkan mereka. Pada remaja-remaja semacam ini, maka untuk menjaga dan menguatkan motivasinya, kita bukan mengatakan, yuk kamu nggak boleh begitu, kamu tuh mau jadi apa belajar itu. Karena sebenarnya ketika dia mengatakan saya ingin mengembangkan diri saya, mengembangkan kemana? Remaja yang justru identitas dirinya sangat kokoh itu, dia tahu untuk urusan-urusan apa dia harus serius. Kitalah yang perlu menguati berkenaan dengan pilihan kegiatan anak-anak kita, serta kinerja itu bagaimana dia melakukan itu. Nah, umpan baliknya ke sana.
Misalnya kita menunjukkan apa yang kamu pelajari, apa yang kamu baca. Nah, kita membincang, kita membahas mengenai mengenai kegiatannya dan juga kinerjanya. Dan remaja-remaja yang semacam ini yang tidak pernah mengalami krisis potensial untuk menjadi motivator sebaya. Motivator sebaya itu dia sangat cocok untuk diarahkan mendampingi diarahkan untuk menggerakkan teman-temannya untuk melakukan sesuatu melampaui apa yang sudah mereka capai sekarang. Sebagian di antara mereka dapat menjadi pendamping sebaya. Pendamping sebaya itu adalah remaja yang mengambil peran untuk membantu temannya yang mengalami krisis agar segera keluar dari krisis. Akan tetapi remaja yang sebelumnya tidak pernah mengalami krisis itu ada kalanya kurang berempati. Kenapa? Karena dia ngerasa ngapain sih gini aja kok sampai bikin pusing, ngapain sih gini aja kok sulit, kenapa sih jalan 6 km aja kok ngeluh. Nah, karena dia tidak pernah mengalami situasi-situasi itu sebagai barrier, sebagai hambatan. Ala kulli hal, remaja-remaja semacam ini dapat diberdayakan untuk menjadi motivator sebaya. Saya tidak berpanjang-panjang mengenai remaja semacam ini karena pada pokoknya ialah kita memberikan penguatan terhadap kegiatan maupun kinerjanya itu sudah sangat memadai bagi remaja yang begini ini. Nah, kalau tadi saya sebutkan itu karena orang tua misalnya pulang habis ikut training atau habis ikut seminar parenting, jangan lupa memuji anak. Itu betul bagi anak yang memerlukan. Lalu begitu tiba di rumah anaknya langsung puji, Masya Allah, anak Umi hebat, anak bapak hebat, luar biasa. Anaknya bingung, ini habis keracunan di mana ini? Ngapain sih Umi kayak gitu itu? Lebay. Nah, sekali lagi ini bukan karena anaknya itu aneh, tetapi karena anak tidak memerlukannya. Nah, berikutnya lagi adalah remaja dengan identity achievement, sempat mengalami krisis lalu dia pulih. Yang saya bahas di sini adalah remaja yang krisisnya nggak lama. Bukan berarti yang mengalami krisis lama, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun itu bukan termasuk identity achievement. Melainkan memang saya dalam perbincangan pada pagi hari ini lebih fokus kepada mereka yang mengalami krisis sebentar dan segera pulih dengan sendirinya. Nah, remaja yang semacam ini cenderung memiliki motivasi yang kuat dari dalam dirinya. Tetapi sangat mungkin motivasinya itu digerakkan oleh faktor-faktor dari luar. Jadi kita bisa menggali kondisi motivasi, tepatnya kondisi orientasi motivasional dari anak-anak kita. Kamu kok senang belajar itu kenapa? Kamu kok tekun itu kenapa? Nah, dari sana kita bisa menggali. Misalnya, ini aku habis baca hadis itu, dalam hadis ini disuruh begini. Jadi karena itu aku begini, aku melakukan ini. Itu artinya dia melakukan sesuatu bukan karena itu passionnya, bukan karena dia ingin lebih hebat dibanding yang lain, tetapi karena sungguh-sungguh ada motivasi dari dalam dirinya. Ini yang bermanfaat, ini yang dikehendaki agama, ini yang berharga, maka dia bersungguh-sungguh terhadap hal itu. Tapi mungkin juga anak kita mengatakan, aku pengen buktikan nih, aku bisa ngalahkan teman-temanku, atau aku ingin membuktikan bahwa aku tuh mampu. Nah, atau ya kan gini kalau kita itu pengen nanti dapat, kalau kerja gajinya lebih besar, ya kita kan harus punya kompetensi yang lebih. Nah, jadi dari sini kita bisa menggali kondisi motivasional anak-anak kita. Lalu apa yang kita perlukan untuk menghadapi remaja semacam ini agar dia motivasinya terjaga dan bahkan lebih baik lagi. Semisal anak itu orientasinya control orientation, alias orientasi motivasionalnya sangat dipengaruhi oleh aspek-aspek dari luar. Maka dengan penguatan motivasi itu mudah-mudahan motivasinya beranjak ke tingkatan yang lebih tinggi, yakni dia ini sungguh-sungguh motivasinya betul-betul beranjak dari alasan yang kokoh dari dalam dirinya sendiri, ya. Lalu bagaimana cara kita memberikan penguatan motivasi itu? Pada pokoknya ialah kita memberikan dukungan minat. Boleh jadi minat anak itu bertentangan, tidak bersesuaian dengan keunggulannya saat ini.
Contoh, saya dulu ketika kecil di SD, pelajaran yang saya lemah itu mengarang, paling susah, paling repot kalau pelajaran mengarang. Harus bikin judul dulu, kemudian kerangka karangan dulu, baru kemudian nulis. Saya termasuk juga orang yang pendiam saat SD, SMP sudah enggak, itu ya. Artinya anak itu bisa berubah. Suara saya tidak memungkinkan untuk panjang, tetapi suatu hari ketika ada pengumuman lomba azan, saya mendaftarkan diri walaupun suara saya serak-serak tak sampai, bukan serak-serak basah. Hari itu hari yang sangat berkesan buat saya. Banyak yang mentertawakan, banyak juga yang tertawakan geli. Kecuali satu orang. Orang ini adalah ibu saya dan mengatakan, wah, suaramu bauan ternak, suaramu lantang sekali, sak deso kurungu kabeh, sekampung itu dengar semua. Ya, padahal kalau saya mikir-mikir apa iya itu kesekarang, tapi waktu itu merasa oh iya. Nah, lalu ditekankan oleh ibu saya bahwa saya dapat menjadi orang yang berbicara dengan baik, yang orang akan mendengarnya. Itu ringkas saja, agak panjang ceritanya. Begitu pula ketika mengarang. Suatu hari di SD ada pengumuman lomba baca puisi, dan seluruh puisi yang dibaca itu bukan karya siswa, tetapi karya penyair-penyair. Yang saya ingat salah satunya adalah Bakti Sumanto. Nah, berontak saya. Kok nggak ada yang karangan sendiri? Saya kemudian pulang sekolah berlatih menulis puisi. Tentu saja puisi saya nggak dipakai. Nah, itu artinya minat. Itu minat. Walaupun ketika SD pelajaran terbaik saya, kalau ulangan itu dapat nilai terbaik itu terutama di bidang matematika dan IPA. Matematika dulu jarang dapat nilai 7. Jangankan 7, 8 aja jarang, apalagi 7. Karena seringnya dapat 9 atau 10. Nah, tetapi saya meminati mengarang. Alhamdulillah walaupun karya saya belum banyak, tapi cukuplah saya dapat mengatakan bahwa ternyata dengan dukungan minat itu akhirnya saya bisa menulis gitu ya. Kemudian yang berikutnya penguatan motivasi terhadap anak-anak atau remaja semacam ini ialah dengan memberikan umpan balik terhadap kinerja maupun dirinya. Nah, pada anak-anak ini sebagian antara mereka dapat diberi apresiasi, dapat diberi penguatan, dapat dihargai mengenai dirinya atau bahkan dipuji dirinya. Kamu membanggakan, kamu pinter dan lain-lain. Nah, kemudian yang ketiga adalah remaja yang krisis. Istilah resminya adalah remaja dengan identity moratorium. Remaja ini memiliki motivasi yang dipengaruhi oleh faktor-faktor dari luar, sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor dari luar. Bahkan kalau parah krisisnya, itu bisa terjatuh pada kondisi yang disebut sebagai amotivation alias tidak punya motivasi sama sekali. Jadi ketika ditanya, kamu ngapain? Aku ingin membuktikan bahwa aku itu bisa, aku itu mampu, aku itu hebat. Karena itulah saya sedih sekali, sangat sedih, sangat pilu kalau mendengar ada motivasi di SD, apalagi SD atau SMP yang sedari awal telah merusak motivasi anak, mendowngrade motivasi anak yang seharusnya motivasi mereka itu diarahkan kepada motivasi yang bersifat otonom, tapi semenjak awal oleh guru-guru, oleh para pendidik dan bahkan oleh orang tua diarahkan untuk kepada kondisi motivasi yang hanya bersibuk untuk membuktikan, misalnya aku bisa, aku pasti bisa, tidak ada yang tidak mungkin, aku hebat, yes. Ini merupakan contoh-contoh motivasi yang merusak bangunan motivasi intrinsik, motivasi otonom pada diri anak.
tampaknya menggelora, tampaknya hebat, tetapi justru sedang merapuhkan motivasi mereka. Tapi kembali lagi kepada apa yang dapat kita lakukan untuk menguatkan motivasi pada remaja yang mengalami krisis ini. Dengan dalam hal ini sekali lagi yang saya tekankan ialah bagaimana kita memberikan umpan balik yang bermanfaat untuk menjaga atau menguatkan motivasi. Untuk remaja yang mengalami krisis ini, umpan balik itu terutama ditujukan kepada dirinya sebagai pribadi yang mampu. Kamu bisa, nak, kamu bisa. Insya Allah, nak, kamu mampu, nak, kamu bisa, nak. Nah, ini untuk remaja yang mengalami krisis ya. Tetapi kalau sebagai cara memotivasi dari awal anak-anak di SD, ya jangan kepada aku hebat, aku bisa. Ini muskilah, ini masalah yang sangat serius ini. Teruskan lagi. Jadi tadi ini kan untuk meyakinkan remaja yang sedang terpuruk, remaja yang sedang rapuh, remaja yang sedang berada pada kondisi dia merasa dirinya itu sial. Padahal kita ini tidak boleh merasa diri kita sial. Wala ta'jiz, kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita memberikan umpan balik itu untuk menjadikan anak merasa berharga dan berpotensi unggul. Dalam hal ini berpotensi unggul bukan mengatakan kamu hebat, melainkan menunjukkan bahwa jika jalan ini kamu tempuh, kamu memiliki hirs ala manfaah, maka kamu itu bisa menjadi pribadi yang unggul, bisa menjadi mukmin yang kuat. Cukup di sini? Tidak. Ini awalan-awalannya. Untuk selanjutnya secara bertahap diarahkan kepada motivasi yang bersifat intrinsik, yang bersifat otonom. Umpan balik juga berkenaan dengan pilihan-pilihan kegiatannya serta dukungan untuk minatnya yang tepat. Tidak semua minat kita perlu kita perlu kuati jika minat itu menyelisihi agama ini. Saya kemarin sempat membincangkan dan sepertinya bagian ini perlu pembicaraan khusus, yakni pentingnya komunitas yang menerima dan memberi dukungan bagi anak, terutama untuk memantapkan dalam masalah ideologi dan agama yang diyakini, kemudian pilihan pekerjaan dan masa depan, serta orientasi seksual mereka. Kemudian kita langsung beranjak ke berikutnya karena rupanya ini sudah melewati 15 menit begitu ya, tapi oke lah, kita tetap akan teruskan karena bagian ini saya rasa juga diperlukan oleh para orang tua, yakni bagaimana kita memberikan penguatan kepada remaja dengan identitas diri yang mengambang. Sekedar penyegaran bahwa remaja yang identitas dirinya mengambang alias identity diffusion itu orientasi motivasionalnya impersonal alias emotivation alias tidak punya motivasi. Diiming-imingi tidak kepingin, ditakut-takuti tidak takut. Meskipun demikian, bisa saja anak itu memiliki minat beberapa hal, tetapi tanpa komitmen, tanpa ada kesungguhan. Nah, disinilah pintu masuk yang sangat penting bagi BK maupun pendamping sebaya. Dalam hal ini perlu pendekatan personal untuk mengubah motivasinya sebelum menata identitas dirinya. Maksudnya personal itu kita mendekati anak sehingga anak itu merasa dirinya itu ada yang menerima, karena anak-anak semacam ini perlu memiliki perasaan bahwa ada yang menerima dia dengan tulus, memberi perhatian kepadanya dengan sepenuh hati tanpa syarat. Dia juga perlu merasa bahwa kehadiran serta hidupnya itu berharga. Nah, selain bahwa dia sangat memerlukan perasaan bahwa dia dicintai. Jadi, dalam hal ini pendekatan personal itu untuk memberikan dukungan-dukungan emosional tersebut sebelum akhirnya menata identitas dirinya. Karena itu jangan tergesa-gesa menasihati, mengarahkan. Berikan penerimaan yang tulus dulu, gitu ya.
pada kasus remaja dengan identitas diri mengambang, disebabkan anak ini separated, berpisah, dan bukan hanya berpisah, melainkan betul-betul dalam kondisi selain berpisah dengan bapak dan ibunya berpisah, di sisi lain tidak saling mendukung, maka penguatan motivasi kadang-kadang memerlukan penegasan. Misalnya, kalau bapakmu tidak peduli dengan kamu, nak, ibu yang akan peduli. Kalau semua manusia tidak menerima kehadiranmu, nak, ibu yang akan selalu merindukanmu. Ibu yang akan mendoakanmu setiap malam dan di setiap kesempatan. Ini kadang-kadang perlu penegasan-penegasan. Nah, sangat menarik sebenarnya untuk membincang lebih lanjut, terutama di dua bagian terakhir, dan terutama lagi pada kasus remaja yang mengalami krisis, karena variannya sangat banyak. Tetapi saya kira untuk kesempatan pagi ini kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita akan lanjutkan pada lain kesempatan. Mudah-mudahan perbincangan kita pagi ini bermanfaat dan barokah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tambahkan ilmu dan rezeki kefahaman kepada kita semua. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.